형사님이 악마와 손을 잡은 이상 많은 걸 Kali ini Binet akan membahas drama Korea yang berjudul The Judge from Hell. Tanpa berlama lagi, episode 9, Markio, mari kita review. Oh no, Kang Bitna menangis karena kesedihan yang Handaun alami. Kang Bitna lalu mengeluarkan kekuatannya pada jenazah detektif Kim, dan ia akhirnya bisa melihat identitas pembunuh berantai J. Dan Kang Bitna juga Handaun resmi bekerja sama. Penghormatan terakhir pun diberikan pada detektif Kim. Hujan turun mengiringi kepergiannya, Daun pun histeris. Emosinya meluap-luap, membuat suasana pemakaman itu tak kondusif, sekaligus menyayat hati. Kang Bitna juga terlihat ikut bersedih dan menangis, sedangkan Arong terus-menerus terlihat curiga. Suasana tim pun menjadi muram, semua berdiam diri memikirkan kenangannya masing-masing dengan ketua tim mereka. Kapten tim baru pun ditunjuk dan ada tambahan detektif di tim mereka. Entah mengapa si detektif baru terlihat mencurigakan dan tim menjadi tak kompak begitu. Karena saat rapat untuk pertama kalinya lagi, mereka malah berbeda pendapat. Yang satu menuduh Kang Bitna adalah seorang pembunuh, sedangkan Handaun tentu hanya meringis. Ia malah membela Kang Bitna. Karena perbedaan pendapat itulah Daun jadi tak ditemani oleh rekan tim yang lainnya. Sedangkan Justisia masih merasa mustahil. Bagaimana ia bisa menangis karena manusia? Ia bahkan sampai memeriksakan matanya ke dokter dan berujung jadi sesi curhat. Katanya tak mungkin iblis seperti dirinya memiliki sifat iba dan cinta. Tapi dokter menyimpulkan jika Kang Bitna bisa merasakan dua emosi itu, jadi mungkin saja ia kini berubah dari iblis menjadi manusia. Dan gawat lagi, komando ketahuan pergi ke gereja oleh Arong. Tentu sebelumnya Arong pun sudah bisa menganalisa hal itu, dan ia pun memperkenalkan diri sebagai Venato, polisi rahasianya iblis, yang menghancurkan iblis yang mulai menjadi manusia. Jadi Arong meminta komando setiap padanya dan melaporkan setiap gerak-geriknya Justisia kalau ia menangis. Kang Bitna mendatangi tim pembersih, meminta mereka mencari detektif Kim dan keluarga Daun kalau ada di neraka. Dan ia lalu mencoba menghibur Daun dengan mengajaknya makan. Tapi di resto malah mendengar beberapa orang yang menggosipkan begitu enteng kasusnya detektif Kim. Daun pun terpacu emosi mendengar hal itu. Kang Bitna juga ikutan emosi dan memberikan pelajaran pada pria itu. Dan tanpa disadari, Arong mengikuti mereka kemanapun. Dan sekali lagi Kang Bitna menangis karena Handaun menceritakan suasana saat menemukan keluarganya tewas. Tapi Kang Bitna buru-buru mengatakan jika itu hanya karena ia menguap. Komando langsung melaporkannya pada Arong perihal mata Justisia yang berkaca-kaca itu. Arong yang memang memiliki kesabaran setipis tisu siap menghajar komando. Untungnya nenek malaikat datang membantunya. Kang Bitna sedang nyaman-nyamannya tidur, tapi seseorang dengan berani menendangnya dengan kasar. Ternyata itu adalah nenek malaikat. Dan nenek malaikat menunjukkan wujud aslinya yang bersinar dengan sayap yang besar itu. Ia pun memperkenalkan diri sebagai Gabriel, malaikat yang menolong orang baik dan miskin. Justisia sungguh tak percaya dan terkuaklah jika Gabriel itu selalu ada, membantu orang yang membutuhkan. Ialah yang menelpon polisi pertama kali saat kasus wanita yang akan bundir. Juga menjadi Pak Pos untuk menyampaikan pesan si anak malang, bahkan meniupkan nafas kehidupan pada putri kepala serikat. Dan itulah mukjizat yang Tuhan berikan padanya. Tujuan utamanya Gabriel membangunkan Kang Bitna adalah karena Handaun. Karena kini yang bisa melindungi Handaun adalah Bitna. Gabriel hanya bisa melindungi orang baik dan miskin. Jika Daun membunuh atau bahkan baru berniat saja ingin membunuh, maka itu sudah dianggap dosa. Dan terakhir, ia pun memberikan ramalan yang tak akan melesat. Jika salah satu antara Kang Bitna dan Handaun kelak akan tiada. Seperti biasa, ibu pemilik gedung begitu baik hati. Ia membantu merawat anak dari si ibu tunggal. Namun ia tampak mencurigakan karena punya sebuah kamar rahasia yang terkunci.
Dan berita tentang detektif Kim yang tewas pun mengudara dengan narasi bahwa pembunuh berantai J telah kembali. Semua terguncang, terlebih ibu pemilik gedung. Kenapakah ia begitu terguncang? Si bungsu anak Pak Dewan Jong membuat sebuah kecelakaan karena ia menyetir sambil teler karena narkoba. Untungnya nenek malaikat ada di sana dan mengalihkan perhatian para siswa untuk membantunya. Jika tidak, mereka bisa saja menjadi korban tabrakan. Si senior menghardik Daon, kenapa kini ia telah berubah? Padahal kemarin Daonlah yang bersemangat menuduhkan segalanya pada Kang Bitna. Daon pun tersulut emosi mendengar hal itu, jadi menyalahkan seniornya kenapa tak bisa menjaga detektif Kim dengan baik kala itu. Jadilah ia diberikan tampolan keras. Tapi sang senior yakin Daon sedang menyembunyikan sesuatu tentang Kang Bitna dari mereka. Dan melihat wajah Daon yang memar begitu, Bitna heboh sendiri dan akhirnya mengobatinya. Dan tiba-tiba suasana menjadi romantis, tapi Bitna langsung teringat jika ia adalah iblis. Tak boleh begitu. Kang Bitna lalu diberitahu tentang mantan calon adik iparnya itu, dan begitu melihat fotonya, Bitna seperti familiar. Ia tahu siapa pria itu. Dan Kang Bitna dipanggil atasan yang ternyata sedang bersama Pak Dewan. Tentu pasti alasannya untuk menyuap kasusnya si bungsu. Mantan tunangannya bisa tahu jika ia bukanlah Kang Bitna. Karena Kang Bitna yang asli tak mungkin tinggal di tempat kumuh, juga pasti akan memohon untuk kembali bertunangan dengannya. Pria itu lalu memberikan peringatan untuk mereka tak saling bertemu lagi. Kang Bitna tak mau kalah, ia pun memberi peringatan agar ayahnya itu tak memanggilnya terus. Sementara itu, Arong menekankan, katanya sejak awal ia menjadi iblis, Justisia adalah panutannya, jadi tolong jangan mengecewakannya. Sungguh kalimat yang tersirat. Dan persidangan si bungsu pun digelar, pria itu bersikap selengean, Kang Bitna pun gerah dan akhirnya bersikap tegas. Sengaja Kang Bitna lakukan agar bisa membaca pikirannya dan benar saja. Sepertinya pria itu adalah pembunuh berantai J. Karena ingatannya memperlihatkan detektif Kim yang sedang terluka. Daon dan si detektif baru mengunjungi beberapa CCTV yang mungkin bisa merekam Kang Bitna. Diam-diam Daon pun menghapus video yang memperlihatkan Kang Bitna. Tapi ternyata aksinya ketahuan oleh si detektif baru. Ia pun mengancam Daon. Ia bersedia tutup mulut asal Han Daon menurutinya. Wah, gawat. Pantas saja terlihat menyeramkan. Si detektif baru itu ternyata juga adalah iblis. Arong mengenalnya. Ia mengatakan jika memang benar Daon sudah mengetahui segalanya tentang Kang Bitna, tapi Daon tutup mulut. Maka dari itu, Arong meminta pada iblis itu untuk membunuh Han Daon dengan sangat keji. Kini Arong telah berbalik arah melawan Justisia. Siapakah iblis detektif itu? Kenapa ia juga seolah punya dendam kesumat pada Justisia? Sedang penasarannya begitu, episode 9 malah berakhir.